Baik, kita Baik, kita lanjutkan lanjutkan. pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya baca ulangi. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Saudara, menarik sekali dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, biasanya sifat daripada manusia adalah memperoleh segala sesuatu dengan cepat, dengan mudah, dengan gampang, ya, tanpa harus perlu bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau kita bisa mendapatkan eh, harta kekayaan dengan cepat, nah biasanya itu yang dikejar oleh manusia, ya. Nah, itu sebabnya kerap kali ada apa namanya, ada eh, jalan-jalan tertentu yang memperoleh uang dengan cepat. Nah, biasanya orang akan mengejarnya, ya. Nah, eh, dari manakah kita biasanya memperoleh harta dengan cepat atau kepemilikan dengan cepat, dengan mudah? Nah, ada beberapa hal yang bisa seseorang bisa mendapatkan harta dengan cepat. Nah, contohnya itu yang paling sederhana itu warisan keluarga, ya. Biasanya begitu orang tua meninggal, maka warisan akan dibagikan kepada anak-anaknya. Ya, tentunya bersyukur apabila orang tua kita, ya, itu bisa meninggalkan warisan, ya, buat kita anak-anaknya, ya. Nah, itu cara yang salah satu cara yang paling cepat untuk memperoleh harta benda. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan bahas, ya, tentang warisan, ya. Nah, bisnis yang tiba-tiba dapat untung besar, ya, oleh karena situasi dan kondisi, ya. Kayak kemarin itu di masa-masa bisa terjadi Bapak Ibu yang kekasih, ya. Bisa terjadi sebuah bisnis yang eh, dikerjakan, nah tiba-tiba itu bisa mendapatkan hasil yang tidak terduga-duga, gitu ya. Nah, tiba-tiba orang bisa dilimpahi dengan berkat keuangan yang begitu besar, Bapak Ibu. Ya, contohnya kemarin ketika masa-masa COVID, ya, di mana orang ya work from home, bahkan anak-anak sekolah itu belajar dari rumah, ya, lewat online. Wow, itu apa namanya, yang paling beruntung itu adalah apa? Yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang memiliki bisnis handphone, ya. Itu biasanya tiba-tiba seperti dapat durian runtuh, ya. Tiba-tiba dapat untung besar, ya, nggak terduga-duga, ya. Ada untung yang begitu sangat besar. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi situasi dan kondisi menyebabkan tiba-tiba orang yang punya bisnis handphone pada waktu itu, wah, orang kerja, ya, khususnya anak sekolah, ya, mereka sejak SD saja mau tak mau harus kuliah dan sekolah dari rumah. Nah, itu momen-momen yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki bisnis handphone, bisnis voucher, dan lain sebagainya. Ya, nah, apalagi harta yang biasanya diperoleh dengan cepat, ya, itu lewat hadiah yang tidak terduga, ya, seperti lotre, ya, seperti undian berhadiah, ya. Tiba-tiba orang bisa mendapatkan sesuatu dengan cepat, ya, misalnya orang bisa dapat mobil, mobil mewah dan lain sebagainya, ya. Atau orang
ada orang ya, ini memang kejadian nyata di Amerika, ada satu orang gembel ya, ada satu orang gembel yang dia kerjanya mengais-ngais sampah untuk mendapatkan hal-hal tertentu yang bisa dia daur ulang atau jual gitu ya. Nah, satu kali dia mendapatkan sebuah eh, apa namanya kertas undian, kayak dulu itu ada undian harapan namanya ya. Nah, tiba-tiba waktu pengumuman itu nomornya keluar. Wow, dia tiba-tiba kaya mendadak ya, kaya mendadak. Nah, nah yang berikutnya itu atau dengan jalan apa? Nah, dengan jalan judi ya. Tiba-tiba dia menang judi dan uang yang dia dapat begitu banyak sekali. Nah, tiba-tiba dia mendadak kaya gitu ya. Nah, jadi inilah sumber-sumber dari apa namanya? Dari orang memperoleh harta dengan cepat. Ya, yang nomor satu tadi itu legal ya, warisan keluarga. Nomor dua juga legal ya, bisnis yang tiba-tiba dapat untung besar ya. Nah, dan yang ketiga tadi hadiah yang tidak terduga, juga lotre ya. Ada pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang memang memberikan hal demikian. Kalau orang beli sekian dia nanti dapat kupon lalu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, yang keempat ini tadi sama sekali tidak legal ya. Nah, tapi semuanya ini mendapatkan untung kepemilikan tiba-tiba dengan besar sekali. Nah, tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, ya, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati, ya. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Apakah itu dengan cara warisan keluarga, bisnis yang tiba-tiba dapat untung besar, ya, atau hadiah yang tidak terduga, atau mungkin didapat dengan cara yang tidak benar, ya. Nah, ini yang nomor satu sampai nomor tiga legal, tetapi tetap firman Tuhan berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, ingatlah bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, Tuhan telah menetapkannya dengan sebuah proses. Segala sesuatu, apa saja, ya, dalam hidup ini telah ditetapkan Tuhan dengan sebuah proses. Sama seperti kalau kita melihat sebuah pohon. Pohon itu ya tidak langsung dari benih itu langsung menjadi sebuah pohon dan berbuah dengan lebat. Tidak dalam semalam sebuah benih bahkan yang paling kecil pun kalau pohon ya, tidak ada pohon yang hari ini kita tanam besok langsung atau seminggu kemudian langsung dapat hasilnya. Nah, semakin tahan lama pohon tersebut, maka semakin lamalah kita menantikan ya proses pertumbuhannya. Mulai dari benih yang jatuh ke tanah, lalu kecambah, lalu dia bertumbuh, lalu dia berkembang, lalu dia menghasilkan uh, buahnya atau pohon yang lain. Itu bisa kita menantikan itu bertahun-tahun. Bisa satu generasi. Satu generasi ukurannya 40 tahun. Nah, tapi biasanya pohon yang demikian akan tahan lama dan biasanya pohon yang demikian akan memiliki nilai yang sangat besar nilainya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih, di dalam sekali lagi di dalam kehidupan ini itu ada sebuah proses ya yang harus kita ikuti. Demikianlah Tuhan memberikan cara kerja ya. Nah, demikian juga dalam kepemilikan. Nah, kalau kita baca sebentar dalam kitab Lukas 16 ayat 10 ya. Nah, Alkitab berkata begini. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah akan mempercayakan hartamu kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi Bapak Ibu, ini prinsip kebenaran. Ya, perkara kecil di sini, ya, itu adalah bicara tentang uang. Ya, nah uang ini memang sangat banyak, ya, mempengaruhi harta, kepemilikan uang, ya, karena harta uang, harta benda kepemilikan ini mempengaruhi besar dalam kehidupan manusia. Biasanya orang itu dimulai dari awal, bahkan itu sudah anak-anak sudah dicekokin begini, ya. Makanya kamu belajar baik-baik supaya kamu nanti jadi kaya, ya. Jadi memang orang itu sejak kecil sudah dicekoki bahwa dia itu perlu kuliah baik-baik, perlu sekolah baik-baik, ya, perlu bahkan untuk mendapatkan tempat pekerjaan pun kerap kali banyak orang tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan bakatnya. Yang penting di situ bisa banyak dapat uang. Ya, itu yang orang dicekoki, ya, supaya mereka kaya gitu. Jadi kerap kali orang itu berpikir bagaimana kaya dengan lebih cepat, ya, pensiun lebih dini, ya. Nah, itu yang sering sekali di dalam pemikiran orang itu dicekoki mulai dari sejak kecil. Setiap kita mungkin pernah mendengar perkataan itu. Tetapi Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu artinya bahwa orang itu harus setia dulu kepada hal-hal kecil. Ya, makanya eh, tidak dianjurkan, ya, contohnya dalam hal warisan, anak-anak itu langsung diberikan eh, tanggung jawab yang lebih besar dalam arti kata uang yang berlimpah-limpah tiba-tiba. Ya, nah ini biasanya tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Ini biasanya akan justru bukan membawa berkat, ya, buat orang tersebut. Nah, mari kita lihat contohnya di dalam perumpamaan tentang anak hilang. Ya, di dalam kitab Lukas 15, kita lihat ayat yang ke-11 mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Nah, saudara, Bapak Ibu yang kekasih, anak bungsu ini meminta kepada bapaknya, memang bapak ini dikatakan ada dua anak laki-laki. Nah, biasanya kita orang orang Batak juga mirip seperti ini, ya. Anak laki-laki itu pasti dapat warisan. Anak perempuan ya untung-untungan lah. Jadi kalau orang tuanya cukup fair gitu, ya. Seperti keluarga daripada istri saya, itu anak laki-laki, anak perempuan dapat harta, bahkan jumlahnya sama, ya. Tapi kebanyakan dalam adat istiadat orang Batak apapun itu biasanya anak laki-laki. Kalau anak perempuan dapat itu pun sisa-sisanya lah, ya. Tapi kalau hal yang utama itu biasanya anak laki-laki. Nah, tetapi anak ini, ya, ini sebenarnya anak yang tidak baik. Ya, biasanya orang tua itu bagi harta itu buat surat warisan atau kumpulkan anak-anaknya lalu memberitahu sebelum orang tuanya meninggal. Nah, tetapi dalam ayat ini dikatakan bagaimana bapak itu memberikan, ya, waktu anaknya minta. Nah, ini bapak yang benar-benar baik, ya. Bapak ini memberikan, ya, dikatakan di sini, lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi hartanya dibagikan. Nah, tapi apa yang terjadi? Ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Nah, lihat ayat berikutnya. Itu sebabnya kenapa harta yang cepat didapat itu akhirnya akan bukan justru jadi berkat. Ya, akan tidak menjadi berkat pada akhirnya.
Apa yang terjadi dengan anak ini? Ya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ngapain dia di sana? Nah, itu di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Di sini ada poin penting dan sangat penting. Ya, bagaimana seperti firman Tuhan berkata tadi, orang setia perkara kecil akan diberikan perkara yang lebih besar. Orang yang setia kepada harta benda yang sedikit itu akan setia mengelola dulu yang sedikit, maka dia akan setia juga untuk diberikan kepercayaan untuk mengelola hal yang lebih besar, Bapak Ibu yang kekasih. Nah, kita lihat di sini bagaimana orang ini ternyata ya belum mendapatkan kemampuan untuk mengelola harta yang kecil, belum punya pengalaman bagaimana dia harus bekerja keras untuk memperoleh gaji yang kecil, dan dia harus berhemat, dan dia harus mengelola yang kecil. Dia mulai mengerti apa artinya ya mengelola hal yang kecil. Ya, dia punya sebuah kesadaran yang penting bagaimana memiliki harta benda dalam jumlah yang kecil, dan dia harus mengelolanya dengan baik. Dia harus hidup seimbang, bagaimana dia bekerja, ya, menerima gaji, lalu menabung, lalu memberi, ya. Ketiga hal ini dia belum punya pengalaman di sana. Dia belum punya kemampuan untuk itu. Itu sebabnya ketika dia mendapatkan harta dari orang tuanya, warisan dari orang tuanya, tapi dia belum punya kemampuan mengelola. Nah, ini dia Bapak Ibu yang terjadi. Ayat ke-14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, Bapak Ibu, lalu ia pergi bekerja. Bayangkan, dia tadi seorang yang sangat diberkati dengan warisan daripada orang tuanya, tiba-tiba dia mendapati dirinya tanpa sadar, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kita tahu kisahnya bagaimana sampai akhirnya anak ini ya harus kembali kepada orang tuanya karena kondisinya sangat tidak menguntungkan lagi. Kondisinya sudah sangat parah. Sampai akhirnya orang ini harus kembali lagi kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita belajar dari kebenaran ini. Ya, kemarin kami ketemu ya dengan salah satu jemaat bagaimana menceritakan ketika dia mendapatkan keuntungan yang tiba-tiba dari bisnisnya, ya. Nah, kemampuan dia untuk mengelola ternyata belum cukup baik, ya. Lalu akhirnya uang yang dia dapat dengan untung yang tiba-tiba besar tersebut, ya begitu gampangnya dia untuk memboroskannya, jadi konsumtif, menghabiskannya semuanya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, kerap kali kita banyak belajar Bapak Ibu dari dari pengalaman-pengalaman gagal. Ya, berapa banyak Bapak Ibu kalian pernah mendapatkan uang yang tiba-tiba begitu besar? Ya, saya satu kali pernah mendapatkan itu Bapak Ibu. Ya, nah satu kali pada waktu itu saya kebetulan ada teman saya mencari tanah dan saya mendapatkan untung dari menjual tanah orang lain kepada dia. Lumayan pada waktu itu cukup besar. Tapi kembali memang itu benar ayat firman Tuhan ini. Ya, benar sekali. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Ya, uang itu lenyap Bapak Ibu. Ya, walaupun saya coba itu uang halal karena itu dari hasil berbisnis. Itu bukan uang gelap. Itu uang halal pada waktu itu.
ya. Nah, tetapi kemampuan saya, kemampuan kami untuk mengelola itu tidak seimbang, ya, dengan apa namanya? Bahkan waktu itu kami berbisnis, memang ada hasilnya, tapi tidak berkembang dengan baik. Nah, jadi betapa pentingnya kita itu belajar tentang bagaimana mengelola dari hal yang kecil dulu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih, ya itulah sebabnya, ya, seorang ayah yang bijaksana, ya, adalah ayah yang belajar, atau bapak atau orang tua yang belajar untuk mendidik anaknya, ya, sebelum dia dipanggil Tuhan, mendidik anaknya bagaimana anaknya itu mampu bekerja dengan baik. Bahkan mungkin kalau seorang orang tua punya bisnis, anaknya itu bekerja sama orang tuanya dulu, mendapatkan gaji, makan gaji dulu, ya, sebelum dia akan diberikan kepercayaan nantinya. Kenapa? Kalau tidak, saya udah lihat, ini pengalaman di mana-mana, mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat. Banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan warisan dari orang tuanya begitu mendadak, begitu besar, biasanya nggak sampai 5 tahun udah habis. Nah, ini pengalaman yang penting. Dan kita juga, ya, kita sebagai anak, kalau seandainya orang tua kita satu kali akan menyerahkan warisan kepada anak-anaknya. Nah, kita jangan berharap, ya, wah nanti warisan itu, tidak, Bapak Ibu. Ya, lebih bagus kita belajar untuk mengelola apa yang kita punya hari ini. Karena kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengelola, maka yang akan terjadi adalah, uang itu akan habis. Harta benda yang diwariskan kepada kita itu akan habis. Ya, ya, ini udah saya lihat. Termasuk yang saya katakan tadi, orang gembel yang mendapatkan hadiah lotre tadi, itu bahkan nggak lama, 2-3 tahun kemudian, ternyata si gembel ini, ya, maaf tidak maksud menghina, tetapi orang ini, yang pemulung ini, berakhir di mana? Berakhir kembali di tong sampah lagi. 2-3 tahun kemudian. Ya, 2-3 tahun kemudian. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya kita, sama seperti firman Tuhan ini berkata, kalau hari ini ya kita mulai bekerja, kita diberikan kesempatan untuk mengelola hal yang kecil, kelola dengan baik. Karena begitulah cara kerja dari kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi orang tua yang bijak, ya, orang tua yang bijak adalah orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya dan cucu-cucunya untuk menerima warisan yang kemungkinan besar akan mereka terima pada saat kematiannya. Jadi betapa pentingnya sejak dini, ya, supaya anak-anak kita nggak berpikir. Nah, kembali lagi ketika kami berbincang dengan jemaat ini, nah, kami bertanya, gimana? Ya, ternyata orang tuanya memang sangat kaya, bahkan ketika mereka sudah menikah itu mereka apa namanya? Disupport hidupnya, ya. Nah, keadaan menjadi apa namanya? Menjadi syok ketika orang tuanya meninggal. Nah, mereka nggak tahu harus berbuat apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati hidup mereka. Ya, mulai dari dengan bisnis kecil-kecilan. Ya. Nah, jadi yang penting itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua yang sudah orang tua, ya, itu mempersiapkan anak cucunya. Belajar, mereka anak-anak itu belajar mandiri. Anak-anak itu belajar untuk mereka bisa bekerja, tidak mengandalkan orang tua mereka. Ya, mereka diajarin, ya. Mereka harus punya etos kerja yang baik, ya. Dan ketika mereka memiliki etos kerja yang baik dan memberikan mereka perspektif yang tepat tentang uang, ya. Nah, saya tidak berkata orang tua itu harus pelit kepada anaknya, ya, jangan, ya. Tapi mereka diajarin tentang etos kerja, tentang nilai uang itu yang tepat, ya. Bukan sekedar kita banyak mendapat, tapi juga bagaimana kita memberi. Nah, ini anak-anak sejak ini harus kita ajarin. Bagaimana mereka juga
berani menjadi berkat dengan uang sedikit yang mereka punyai. Mereka belajar mengelola, ya. Sehingga ketika warisan itu datang, ya, dari seorang orang tua kepada anaknya, mereka itu dapat membelanjakannya dan menginvestasikannya dengan cara yang benar, dan itu akan membawa berkat jangka panjang. Bukan cuma sekedar keuntungan jangka pendek seperti anak yang bungsu tadi, begitu dapat duit poya-poya habis, harus kembali kepada orang tuanya. Gitu. Tapi ketika kita belajar, ya, itu mendidik anak-anak kita dalam keuangan, ya, maka kalau mereka punya prinsip yang benar, mereka pasti akan diberkati. Dan mereka bukan hanya diberkati, mereka akan jadi berkat, ya. Mereka akan jadi berkat, ya. Jadi ketika mereka diberkati, ya, itu mereka nggak akan menjadi konsumtif. Mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka bisa berinvestasi, mereka dapat mengelola harta tersebut, dan bahkan bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu berkat jangka panjang, ya. Jadi betapa pentingnya, ya, anak-anak belajar, ya, untuk tidak berharap kepada warisan, ya, orang tuanya. Nah, apalagi kadang-kadang banyak anak-anak yang berharap, ya, supaya dia cepat dapat warisan dengan berbagai macam cara, ya. Jadi ini yang perlu kita cermatin dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, justru waktu anak-anak kita masih kecil, ya, masih bisa dididik, kita mengajarkan kepada mereka bagaimana Tuhan itu akan mencukupkan, ya. Kalau kamu, apa namanya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau memberkati hidup kita, ya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, bahkan kita perlu didik mereka untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, bagaimana mengutamakan Tuhan lebih dahulu dalam hidup ini, harta dan kekayaan, harta benda itu akan datang, Tuhan pasti akan berkati. Bagaimana mengutamakan Tuhan, ya. Nah, ini penting, ya. Karena Amsal 13 ayat 11 berkata begini, ya. Harta yang diperoleh dengan tergesa-gesa akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan bertambah. Ya, harta yang diperoleh dengan tergesa-gesa akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan bertambah. Lalu suatu ayat lagi dikatakan, saya lupa di kitab Amsal berapa, dikatakan, apa namanya, ada orang yang menabur harta, tetapi hidupnya semakin berlimpah-limpah. Tapi ada orang yang begitu, apa namanya, begitu berhitung, begitu pelitnya, tapi selalu merasa berkekurangan. Jadi dua sisi ini, ya, itu perlu kita ajarkan. Selain daripada tidak memperoleh harta dengan tergesa-gesa, mengumpulkan sedikit demi sedikit akan bertambah. Lalu mereka, anak kita juga belajar bagaimana kita menjadi berkat. Ada yang menyebar harta, tetapi terus diberkati Tuhan. Nah, ini penting. Kedua hal ini begitu penting untuk kita miliki pengertian ini, dan kalau kita sudah berkeluarga, kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Sehingga mereka pada akhirnya akan diberkati oleh Tuhan dalam jangka yang panjang dari generasi kepada generasi. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi Alkitab berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak akan diberkati. Jadi mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Dan kita sebagai orang tua, mari kita belajar mendidik anak-anak kita, supaya mereka boleh belajar mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah penuh kasih. Tuhan pasti akan berkati, mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan harta. Biar pikiran mereka tertuju kepada Tuhan, bukan kepada harta. Bukan menghitung harta-harta warisan yang akan dia peroleh dari orang tuanya nanti. Tapi mereka boleh mengutamakan Tuhan, melihat Tuhan adalah sumber dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau mengajar kami tentang harta, kepemilikan. Tuhan, kami belajar supaya hati kami tidak dicondongkan kepada harta, tetapi kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Tuhan pasti akan berkati kehidupan kami, karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah sumber daripada segala berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.